Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rizka Damayanti, NIM 702119076. Di sini saya akan menjelaskan integrasi keislaman dari air dan mineral. Yang pertama, vitamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 24, yaitu maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Dalam mengkonsumsi makanan, setiap orang memang harus selektif agar bahan makanan yang dikonsumsi tidak berbahaya bagi tubuh, higienis, dan dengan gizi seimbang, serta sesuai dengan kebutuhan menurut tingkat umur, jenis kelamin, dan aktivitas. Apalagi bagi anak-anak dan bayi, tentu harus cukup selektif dalam pemberian makanannya agar cukup gizi. Selanjutnya Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 233, yang artinya para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dalam air susu ibu mengandung gizi seimbang yang pas untuk bayi. Sebagai contoh, dalam ASI mengandung vitamin C dengan kuantitas yang cukup dan sangat dibutuhkan oleh bayi untuk pertumbuhan dan meningkatkan daya tahan tubuhnya. Dalam ASI mengandung 6 kali lebih banyak vitamin C dibandingkan dengan susu sapi. Tentu saja kandungan gizi seimbang dalam ASI lebih sesuai untuk bayi dibandingkan dengan kandungan susu sapi yang lebih sesuai. Saat ini diketahui hanya beberapa spesies yang memerlukan vitamin C, diantaranya manusia, kera, marmut, kelelawar, dan burung red-vented bulbus. Kemudian, hadis tentang vitamin. Dari Sa'ad bin Abu Waqqas R.A. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memakan 7 butir kurma yang tumbuh di antara bebatuan hitam di Madinah, pada pagi-pagi dia tidak akan celaka oleh racun sampai petang. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, air dan mineral. Setiap makhluk hidup sangat membutuhkan air untuk kehidupannya, sebagaimana tersebut dalam ayat di atas. Air sebagai sumber kehidupan di bumi. Air merupakan bagian penting dari kehidupan tumbuh-tumbuhan yang menggunakan sebagai bahan baku untuk membuat makanan saat fotosintesis. Kehidupan di dalam air juga mungkin karena gas oksigen yang perlu untuk bernafas. Semua makhluk hidup dapat larut dalam air. Gas karbon dioksida yang larut dalam air memungkinkan tanaman air membuat makanan. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 164, yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi silih bergantinya malam dan siang. Bahtera yang berlayar di laut membawa apa saja yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Lalu dengan air itu dia menghidupkan bumi setelah mati, dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi kaum yang memikirkan. Air dalam tubuh manusia berfungsi sebagai pelarut zat gizi melalui serangkaian proses pencernaan. Selain itu juga sebagai alat pengangkut zat gizi yang sudah melalui proses pencernaan ke dalam saluran darah serta saluran limfatik untuk distribusikan ke seluruh sel-sel jaringan tubuh. Betapa pentingnya air untuk kehidupan manusia tercermin dari ayat yang menganjurkan agar manusia memperhatikan air minumnya sebagaimana tersurah dalam Quran surat Al-Waqiah ayat 68, yang artinya, maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum. Kalimat berbentuk pertanyaan merupakan suatu peringatan secara halus dan tidak langsung agar kita memperhatikan dan memikirkan tentang air yang kita minum. Dan hadis tentang mineral dan air, yaitu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian hendak makan, hendaklah makan dengan tangan kanan, dan apabila ingin minum, hendaklah minum dengan tangan kanan. Sesungguhnya setan makan dengan tangan kirinya dan minum
dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.